Halo guys, kembali lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita akan ngomongin salah satu fitur di laptop seri MacBook Pro yang bagi sebagian orang membantu, tapi mungkin bagi sebagian lainnya, fitur ini dianggap untuk keren-kerenan aja. Seperti yang kalian lihat dari judul video ini, fitur dari MacBook Pro yang akan kita bahas di video kali ini adalah Touch Bar. Yuk kita ulik lebih lanjut, bisa ngapain aja sih sebenarnya Touch Bar ini? Tahun 2016, Apple memperkenalkan MacBook Pro terbarunya pada saat itu, sekaligus memperkenalkan fitur Touch Bar di line-up MacBook Pro. Touch Bar ini menggantikan function keys yang biasanya ada di keyboard pada umumnya, yang F1 sampai F12. Bukan berarti di MacBook Pro ini nggak ada function keys, tapi ini beda modelnya dan juga cara penggunaannya aja. Oke, jadi ini tampilan default dari Touch Bar. Jadi ini situasinya lagi nggak buka aplikasi apapun, jadi memang defaultnya seperti ini tampilan dari Touch Bar. Pada dasarnya, tampilan default ini sama seperti teman-teman lagi buka Finder. Jadi kita coba langsung aja ke Finder. Jadi ini paling kiri ada semacam panah, jadi kalau kalian di Finder mau ke folder sebelumnya atau yang sebelumnya lagi, bisa menggunakan tombol ini. Terus ini juga untuk mengatur tampilan Findernya, bisa list, kolom, atau galeri. Terus juga bisa kalian urutkan berdasarkan kategori-kategori tertentu, misalkan dari ukuran file, teks, atau tanggalnya, dan sebagainya. Lalu di sini ada logo mata untuk preview file, lalu sebelahnya ini untuk share file, jadi kalian bisa pilih mau di-share dari AirDrop, atau iMessage, dan sebagainya. Juga di bagian kanan ini lebih banyak lagi fungsinya. Kalian bisa lihat semuanya, tinggal klik logo panah ini untuk lihat semua fungsinya. Di sini ada yang bisa untuk atur brightness, tampilan jendela aplikasi yang lagi dibuka, keyboard brightness, media, suara, dan Siri. Kalau mau atur sesuatu, kalian juga nggak perlu pencet berkali-kali, cukup sekali sentuh, terus agak di hold aja, dan nanti tinggal geser ke kanan atau ke kiri untuk misalkan gedein volume atau kecilin volume. Contohnya kita pakai untuk mau atur brightness nih. Jadi kita tinggal hold sedikit, terus tinggal geser aja ke kiri untuk gelapin brightness dan ke kanan untuk terangin. Jadi nggak perlu sentuh berkali-kali. Function yang ada di Touch Bar ini bisa kalian customize sendiri. Kalian bisa pilih mau pakai function apa. Jadi misalkan kalian nggak mau ada function Siri nih di Touch Bar, kalian bisa ganti, misalkan mau diganti sama Spotlight juga bisa. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal ke setting untuk keyboard, terus juga pilih Customize Control Strip. Kalian tinggal drag and drop aja, jadi bisa pilih setting apa yang muncul di Touch Bar kalian. Pilihan fungsinya ada banyak, jadi kalian tinggal pilih aja mau function yang mana yang cocok buat kalian. Selain itu, kalau kalian mau menggunakan function F1 sampai F12, kalian juga tinggal hold aja tombol Fn yang ada di keyboard. Nanti otomatis touch bar-nya akan berubah ke F1 sampai F12. Atau kalau kalian mau menggunakan function F1 sampai F12 ini dalam suatu aplikasi tertentu, kalian juga bisa nih setting, jadi nanti pas kalian lagi buka aplikasinya, touch bar-nya akan otomatis berubah ke F1 sampai F12. Caranya gampang banget, kalian tinggal ke setting untuk keyboard, lalu ke bagian shortcuts, terus ke pilihan paling bawah function keys, lalu klik tombol plus atau tambah dan pilih aplikasi mana yang mau kalian gunakan function keys-nya untuk F1 sampai F12. Sebagai contoh, kita pakai aplikasi PowerPoint dulu aja ya. Nanti kalau aplikasi PowerPoint-nya sudah di-add di setting yang tadi, otomatis pas kalian buka PowerPoint, dia akan berubah jadi function keys F1 sampai F12. Kalian juga bisa menggunakan touch bar ini untuk pilih emoji. Jadi caranya juga tinggal di swipe aja, tinggal pilih emoji apa yang kalian mau gunakan. Fungsi di touch bar ini bisa berbeda-beda tergantung dari aplikasi apa yang sedang kalian gunakan. Kalau di Safari, kalian bisa pindah-pindah tab, terus juga kalau lagi nonton video di YouTube atau Instagram dan sebagainya, kalian bisa geser touch bar-nya di slide gitu untuk ke bagian tertentu dari video. Contoh lainnya Microsoft Word, kalian bisa lihat ada beberapa tools seperti copy paste, bold, italic, highlight, dan sebagainya. Cukup banyak sih setting yang bisa kalian atur, tergantung dari aplikasi apa juga yang kalian sedang gunakan. Untuk software editing, sejauh ini dari aplikasi yang gue gunakan, Touch Bar bisa memberikan fungsi tertentu yang cukup banyak untuk Adobe Photoshop dan juga Final Cut Pro. Kalau di Adobe Photoshop, kalian bisa customize juga. Tinggal ke View, terus pilih yang Customize Touch Bar. Menariknya Adobe Photoshop ini walaupun bukan aplikasi dari Apple, tapi bisa banyak juga function yang dilakukan dari Touch Bar. Tapi sejauh ini kalau Adobe Lightroom, gue sih nggak menemukan ada function tertentu ya. Jadi biasanya akan jadi blank touch bar-nya kalau di Lightroom. Tapi kalau Photoshop bisa banyak yang kalian atur dari touch bar. Selain itu kalau untuk Final Cut Pro juga banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan lewat touch bar ini. Bisa range selection, blade,
zoom, dan sebagainya. Terus juga untuk audio, fungsinya menurut gue sangat membantu nih, karena kalian bisa bikin fade in dan juga fade out dengan menggunakan touch bar. Jadi tinggal pencet aja fungsinya yang sebelah kiri ini untuk fade in dan juga yang sebelah kanan untuk fade out. Selain itu, kalau mau buang audio dari sebuah klip, kalian nggak perlu lagi klik kanan terus pisahin audio dan juga klipnya, tapi tinggal pencet aja tombol silence yang ada di touch bar. Dan masih banyak fungsi lainnya di touch bar yang bisa kalian gunakan di Final Cut Pro. Touch bar ini memiliki beberapa fungsi yang gue nggak tahu sengaja dibikin kayak gini atau enggak, tapi touch bar ini salah satunya bisa untuk skip iklan di YouTube. Jadi kalau kalian lagi nonton ada iklannya, kalian bisa skip dengan menggunakan touch bar. Menurut gue ini salah satu fungsi yang bermanfaat banget karena gue bisa hemat beberapa detik setiap kali nonton video di YouTube. Semoga fungsi bisa skip iklan kayak gini nggak akan hilang ya. Selain itu, kalian juga bisa main games kecil-kecilan gitu di touch bar. Jadi gamesnya ini ceritanya kalian punya semacam hewan peliharaan gitu dan bisa kalian kendalikan. Nama gamesnya Touch Bar Pets. Jadi kalian bisa cobain, bisa pilih pet atau hewannya juga mau apa. Ya ini buat iseng-iseng aja sih sebenarnya. Kalau dari apa yang gue alamin sejauh ini, touch bar ini menurut gue cukup membantu sih, terutama yang bisa skip iklan di YouTube kayak tadi itu. Tapi memang beneran banyak function yang bisa kalian manfaatkan lewat touch bar ini. Walaupun nggak semuanya kepake ya, karena kadang ada beberapa fitur juga yang menurut gue udah gampang sih. Jadi walaupun ada di touch bar juga gue nggak tertarik untuk menggunakan lewat touch bar, karena selama ini sudah gampang. Gue pribadi sejak menggunakan touch bar ini nggak kepikiran kangen dengan function keys yang dulu sih. Jadi memang menurut gue udah cukup nyaman, cukup membantu. Jadi kalau ditanya apakah gue orang yang termasuk mendukung ada touch bar ini atau enggak, jawaban gue adalah gue lebih prefer ada touch bar. Kalau kalian lebih prefer atau lebih suka dengan function keys yang dulu F1 sampai F12 juga nggak masalah. Ini soal preference aja, jadi nggak ada masalah sama sekali, dan gue sendiri karena memang udah merasakan manfaat dari touch bar ini. Oke, segitu aja guys yang mau gue bahas tentang touch bar dari MacBook Pro ini. Semoga kalian bisa belajar sesuatu, dan mungkin kalau kalian penasaran dan mau coba-coba lebih lanjut tentang touch bar, silahkan explore lebih lanjut di settings, mungkin kalian bisa custom sendiri. Banyak banget yang bisa kalian lakukan di touch bar. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe kalau misalkan kalian belum, dan kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!